Beliau mengatakan begini, tahlilan itu adalah amalan untuk memberi makan jin. Ngoten nggih. Jadi tahlilan itu untuk memberi makan jin. Dan yang paling menyakitkan begini, dosa tahlilan itu lebih besar daripada zina. Dosa tahlilan itu lebih besar daripada zina. Kenapa? Alasan beliau begini. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil awyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kajian-kajian yang kita lakukan baik itu di LTMNO maupun lembaga dakwah NU ini memperkuat amalan-amalan aswaja. Memang akhir-akhir ini amalan-amalan aswaja ini dikedilkan oleh sebagian teman-teman yang lain, tapi alhamdulillah ada amalan itu yang sangat sulit dikerjakan oleh orang lain, yaitu yasin tahlil. Yasin tahlil atau yasinan tahlilan, Pak. Napa deng yasinan ya? Nek yasin itu biasa, tahlil biasa. Dia ada akhiran an itu makan. Tahlilan mangan, Pak. Nek tahlil enggak. Yasin biasa, yasinan mangan. Coba solawat gitu lah. Gimana solawat? Solawatan mangan. Ya, pokoknya akhiran an itu mangan pokoknya. Ya. Nah, ini kita sampaikan ngapunten. Ini kan di perumahan, Pak. Perumahan itu sebagian besar kalau kita kasih dalil yang disampaikan oleh para ulama itu akhina atau teman-teman yang lain itu tidak mau. Yang mau itu hanya Al-Quran sama hadis. Ya, jadi kalau ada Al-Quran hadis dia baru mau. Beberapa tahun yang lalu kami pernah diundang oleh akhina itu di Sidoarjo, Pak. Di sana memang kelompoknya akhina-akhina itu. Beliau mengatakan begini, tahlilan itu adalah amalan untuk memberi makan jin. Ngoten nggih. Jadi tahlilan itu untuk memberi makan jin. Dan yang paling menyakitkan begini, dosa tahlilan itu lebih besar daripada zina. Dosa tahlilan itu lebih besar daripada zina. Kenapa? Alasan beliau begini. Kalau zina, orang itu faham kalau dosa, maka dia bertobat. Kalau tahlilan, dia nggak merasa berdosa, nggak pernah bertobat dari tahlilan. Ini dikaplok kita aja Pak, enak ini. Ya, tapi tidak apa-apa.
beda pendapat monggo, sing penting gak nyalakan. Intinya begini Pak, kita sebagai warga NU, kita itu punya tanah, kita punya tanaman di sini. Nggak perlu kalau ada tanaman kita di sini ada kambing, kambingnya nggak usah dibunuh Pak, malah kita salah. Kita pagari saja, dipagari rapat, ini tidak bisa masuk nanti. Ya, jadi makanan yang ada di tanamannya ada di perkebunan kita tidak akan dimakan oleh kambing, oleh sapi karena dipagari dengan baik. Nah, salah satu pemagaran untuk amaliyah kita itu adalah dasar-dasar dalil-dalil yang kita sampaikan. Nah, malam hari ini coba saya sedikit untuk menyampaikan sebagian aja dasar atau dalil Yasin, tahlil, supaya kita melaksanakan kegiatan Yasin tahlil itu lebih mantap. Umpamanya ada orang yang menyerang, itu insya Allah kita sudah menangkalnya. Dan dasar atau dalil yang kita ambil semuanya dari hadis. Ya, sebenarnya ada di beberapa kitab, bukan kitab kita, tapi kitab-kitab amalan mereka, kitab-kitab rujukan ulama-ulama mereka, termasuk ngapunten ada Syekh Ibnu Taimiyah ya di Fatawa Kubra itu banyak, juz 22, juz 24 mendukung amalan kita. Ada Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh itu juga mendukung amalan kita. Ada pendiri Wahabi. Siapa pendiri Wahabi itu ya? Jadi Abdul Wahab An-Najdi ya. Jadi nanti ada di kitab-kitab itu, tapi kita tidak bahas di sini. Coba yasinan tahlilan itu paling tidak mengandung 5 aspek. Kalau saya tulis di sini ngapunten, ini tadi saya ambil aja dari web Wong Santun, Pak. Di Wong Santun itu web saya, kalau dikategorikan rujukan di NU itu nomor 2 atau nomor 3 ya. Dari pertama adalah NU online, terus kedua ketiga adalah Wong Santun ya di sana. Nah, ini saya ambil di sana aja. Jadi pertama aspeknya silaturahim. Tidak ada tahlilan itu satu untuk pos sana, yang dua untuk jalan sana, enggak. Tapi silaturahim ya semacam ini. Kalau dalilnya sudah tidak usah dibaca sebenarnya. Ya, sangat jelas, man ahabba ayyabsatalahu fi rizqi wa in salahu fi atharihi falyasil rahimah, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Barang siapa yang ingin rezekinya itu diluaskan, lalu umurnya diberkah atau panjang, maka hendaknya menyambung silaturahim. Nah, yasinan, tahlilan itu dalam rangka silaturahim. Kumpul, Pak. Ya. Jadi salah satu aspek begitu. Yang kedua, nggak lama-lama aja, aspek kumpul-kumpul atau majelis zikir. Coba saya baca sini riwayat Muslim. La yaqudu qaumun yadhkurunallah azza wa jalla. Tidaklah suatu kaum itu duduk-duduk. Jadi tahlilan itu ngapunten, yasinan itu enggak situk-situk gitu, Pak. Situk di sana, situk di sana, tapi kumpul semacam ini. Ya. Jadi yadhkurunallah azza wa jalla. Zikir kepada Allah, enggak disebutkan zikir apa. Pokoknya ada orang kumpul, orang zikir, illa khafatul malaikah, kecuali para malaikat itu mengelilingi. Ya, jadi kita ini saat ini dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dinaungi oleh rahmat Allah, dikasih sayang oleh Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan turun. Ngapunten, saya lihat sejak tadi orang zikir, orang kumpul ini kono sing tawuran, Pak ya, kono sing gelut. Tapi nek iwak peyek gitu ya, langsung jotos-jotosan begitu. Tidak ada ketenangan. Dan yang lebih dibanggakan, wa dzakarahumullahu fi man indahu,
Allah membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat. Ini aspek kedua dari yasinan, dari tahlilan. Kumpul-kumpul dengan berzikir. Enggak ono sing kumpul-kumpul maca komik. Enggak ada, Pak. Ngrasani wong, enggak ada. Ibu-ibu tadi saya lihat biasanya ngapunten. Sing ngrasan-rasan kan biasanya apa? Jilbaban tak kopian, Mbak. Podo ae, Mbak ya. Lah, saya lihat ibu-ibu satu aja tidak ada yang ngerasan-ngerasan, Pak. Coba ibu-ibu nanti umpamanya ya, arisan ngono, beda yang dibahas, Pak. Ya, jilbab sampean kok api. Gak mampu sampean gak level. Nah, ini tidak ada jilbab ini, semuanya pakai apa mukena ya. Jadi ini, yang ketiga aspek hadiah pahala. Ya, dalam Al-Quran disebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Jadi orang-orang yang datang min ba'dihim dari sesudah mereka mengatakan rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, mendoakan, Pak, memohonkan ampun kepada siapa? Kepada orang lain. Jadi mendoakan kepada orang lain. Lalu ada hadis riwayat Muslim, ya Rasulullah, ini saya baca matanan saja. Inna umyak tuliyat nafsaha, sesungguhnya ibuku meninggal mendadak. Walam tu'si wa'adunnuha, beliau belum berwasiat, beliau tidak berwasiat. Seandainya dia berwasiat, saya menduga lau takallamat tasaddaqat, seandainya beliau bisa berkata dia ingin bersedekah. Afalaha ajrun, apakah ibu saya itu mendapatkan pahala? Intasaddaqtu anha, seandainya saya yang mengeluarkan sedekah. Apa jawab Nabi? Qala na'am, iya. Jadi orang meninggal kita sedekah dengan apa saja kepada orang tua kita itu nyampe. Nah, ini biasanya ngapunten, biasanya itu dipakai dasar. Nggak bisa nyampe kecuali kepada orang tua kita. Ini hadis untuk orang tua kita ini. Ya. Jadi orang tua kita meninggal, terus kita sedekah untuk dia nyampe, memang orang tua kita. Nah, coba kita lihat di hadis yang lain. Ngapunten, hadis yang semacam ini banyak, ya. Saya baca matanya riwayat Abu Dawud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, mendengar seseorang yaqulu, berkata, labbaika an syubhuma, aku penuhi panggilanmu ya Allah dari syubhumah. Ini ada orang tawaf, Pak. Ya, lalu Nabi itu mendengar, labbaika an syubhumah. Ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah dari syubhumah. Qala, Nabi bertanya, man syubhumata, sopo syubhumah itu? Qala, orang ini menjawab, akhun li au qaribun li, CS kula ya Rasulullah. Jadi syubhumah itu CS orang ini. Qala, Rasulullah bersabda, hajjata an nafsika, kamu sudah haji dah? Qala, orang ini belum. La, deweng Rasulullah. Qala, hujja an nafsika, hajilah untukmu dulu, tsumma hujja an syubhumata, kemudian haji untuk syubhumah. Artinya apa? Menghadiahkan pahala kepada orang lain yang bukan orang tuanya, itu nyampe. Ya, jadi itu nyampe. Bahkan di hadis yang lain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min tafdil mayyiti, ketika beliau selesai menguburkan mayit, waqafa alaihi, lalu beliau berdiri sebentar, faqala, lalu beliau berkata, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun untuk saudaramu, wasalulahu ats-tsabita, mintalah untuknya supaya dia tenang, supaya dia teguh hatinya. Fa innahu al-ana yus'alu, karena sesungguhnya sekarang dia ditanya.
Artinya apa? Rasulullah SAW ketika mengebumikan seseorang, setelah dikuburkan, Rasulullah ini tidak langsung pulang, berhenti sebentar, ya. Lalu sahabat-sahabat disampaikan, dungakno koncomu iki, jalukno sepuro koncomu iki. Kenapa saat ini sedang ditanya? Bukan orang tuanya, sudah meninggal, didoakan, bukan orang tuanya nyampe. Riwayat apa? Riwayat Abu Dawud. Terus ada hadis lagi, mamin mayyitin yusolli alaihi, tidaklah mayit atau jenazah itu disolati atasnya ummatun minal muslimina, orang-orang muslim, yabluguna mi'atan, sampai 100 orang, kulluhum yashfa'una lahu, semuanya mendoakan mayit itu, illa syufi'u fihi, kecuali syafaat doanya diterima oleh Allah. Riwayat Muslim. Ini sampai 100. Di riwayat lain 40, di riwayat yang lain 3 soft. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah haji, pernah umroh, setelah sholat wajib di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ada sholat apa, Pak? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu apa? Mendoakan, tak? Kan mendoakan gitu, Pak, ya? Jenengan kenal? Nggak kenal, ya? Nyampe. Padahal kita mendoakan orang yang meninggal, tidak kenal sama sekali. Nyampe. Jadi ada kata-kata, ya kalau sodako atau transfer pahala itu hanya dikasihkan kepada orang tua saja nyampe. Itu salah, ya. Karena orang yang meninggal tidak kenal kita, itu kita doakan. Rasulullah menyuruh, hadisnya sahih. Ya, sholat jenazah kita tidak kenal sama sekali, itu juga nyampe. Ini aspek yang ketiga. Nah, tak cepatkan aja, Pak, ya. Lalu aspek yang keempat, sodakoh. Jadi untuk yasinan tahlilan itu ada sodakoh, Pak. Ya, biasanya sodakoh itu ada 2. Ya, ada sodakoh dengan makanan yang demikian ini, juga sodako dengan yang lain. Sodako sama infak itu beda. Kalau infak itu yang dikeluarkan adalah harta benda, jadi nggak ada duit, itu nggak bisa infak. Sodako itu yang dikeluarkan bisa harta benda, bisa perbuatan. Senyum itu sodako. Maka ngapunten ibu-ibu, nek gak ada duit, sodako senyum aja. Tapi dengan syarat satu, ada temannya. Nek gono temane senyum dhewe, ayo jigo nang menul kono. Ya, jadi sedekah. Nah, di sini saya bacakan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba al-duthur, orang-orang kaya telah meninggalkan kami, telah meninggal, bil ujuri, dengan pahala mereka, yusalluna kama nusolli, mereka sholat seperti kami sholat. Ini sing ngomong wong melarat, Pak. Ya kabeh lah, ya, karena begini melawat kabeh ketoke, ya. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa, kami juga puasa. Wong melawat ini sholat, Pak. Wong sugih ya sholat, pahalane padha. Wong sugih ya poso, wong melawat ya poso, padha pahalane. Ya, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa sedekah dengan keutamaan, dengan kelebihan harta bendanya. Kami nggak bisa, ya Rasulullah, biasa melarat, Pak, nggak bisa sedekah. Ya, qala, inilah Rasulullah memberikan solusi. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna, ya, tidakkah Allah telah memberikan jalan untuk bisa sodakoh. Nah, di sini inna bikulli tasbihatin sodakotan, sesungguhnya setiap tasbih, subhanallah, subhanallah, tasbih itu sodakoh. Lalu wa kulli takbiratin sodakotun, setiap takbir Allahu Akbar itu sodakoh. Wa kulli tahmidatin sodakotun, ya, alhamdulillah sodako. Wa kulli tahlilatin sodakotun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sodako. Ya, riwayat Muslim. Jadi
hadis yang di awal, sodako kepada orang yang mati itu nyampe. Nah, kita kan baca tahlilan la ilaha illallah, itu sodako menurut hadis ini. Nah, tahlilan yang merupakan sodako, tahlil ini, tahmid, takbir, kita baca merupakan sodako, kita sampaikan kepada orang meninggal, pasti nyampe. Ya, bahkan di babun tibil kalami ini di kitab Sahih Bukhari ada judul babun tibil kalami, bab yang menjelaskan tentang perkataan yang baik. Wa qala Abu Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam al kalimatu thayyibatu shadaqatun, riwayat Bukhari di Sahih Bukhari. Dari Abu Hurairah mengatakan setiap kalimat thayyibah, kata-kata yang baik itu sedekah. Jadi kalau tahlilan, yasin dan seterusnya itu adalah sedekah, kita sampaikan kepada orang meninggal, nyampe. Riwayat Muslim yang tadi. Lalu aspek bacaan, kok yasinan kok gak bako wae apa gitu loh. Ya, bal-bal yasin ngapun. Ya coba kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'u yasin ala mautakum. Ayat Abu Dawud. Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang meninggal di antara kamu. Ini ada jelas surat Yasin. Ya, ngapunten Bapak-bapak, sing tadi dikatakan oleh ketua takmir, nek belajar wis gede, belajar Al-Qur'an, kadang-kadang itu riskan, Pak. Kadang-kadang kan nggak kelihatan. Ya, titik 2, titik 1 kadang-kadang buram, Pak. Ya, ini ada titik 2 terus sin, yasin. Karena nggak baca kacamata, dilihat titik 1 dan 2 basin, titik 1 ya. Karena apa, sudah tua gitu loh, kacamata digawa terus Pak gitu ya. Yang terakhir ngapunten, yasinan tahlilan itu biasa di rumah dan seterusnya, termasuk ini ya. Itu aspek yang terakhir adalah menghormat tamu ya, karena kita itu tuan rumah yang ketepatan yasinan tahlilan, maka kita menghormat tamu. Dalam riwayat Bukhari, mangkana yu'minu bil yaumil akhir fala yu'dhi jarahu wa mangkana yu'minu bil yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah tidak mengganggu tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamu. Ya, jadi menghormat tamu itu selevel dengan iman. Nah, jadi kalau di kitab Wasiatul Mustafa lil Imam Ali, ya, itu kan sudah jelas tamu itu membawa rezeki. Ya, nah nanti pulangnya membawa dosa-dosa kita, dibuang di laut kan namanya. Ya, nah syaratnya itu menghormati. Hormati itu ya gak dijarno wae, Pak. Ya, ya jika ngombe, ya jika mangan dan seterusnya. Ono tamu iku wis jika ngombe, wis jika jajan, tapi gak disumbangakno, jejak ngomong wae sampe entek. Nggih kula wangsul, nggih monggo gaji ombe blas. Ya, padahal tamu ini kelak ngombe, kok saya ini kelak ngombe aslinya Pak ya, saking gaji sumbangakno tadi repot ini nanti ya. Gak suwe-suwe Pak ya, sudah jam 12 kurang sedikit ini ya. Mungkin saya buka pertanyaan, mungkin ada, kalau mungkin ada pertanyaan ya. Kalau enggak ada ya enggak masalah. Jadi intinya mari amalia yang kita lakukan di Nahdliyin ini pasti dan pasti ada dasarnya. Ngapunten. Ini loh ya, saya lihat di mimbar ini loh, ono tongkat itu. Iki khutbah tamak lampir, iki ono tongkat iki. Nah gitu loh. Saya pernah digitukan Pak ya, khutbah tamak lampir ya. Nah ini ada dasarnya juga, tongkat itu ada, insya Allah nanti dibaca-baca oleh yang di sebelah kiri saya itu nanti di kecepatan yang lain. Terus ini lagi ngapunten, kemarin itu beberapa waktu lalu itu saya bertemu dengan teman Pak, ngapunten, mungkin karena anaknya cepat besar ya, sehingga celananya itu cingkrang, jadi karena cepat besarnya ya. Jadi biasanya kan kalau nggak cepat besar kan celananya tetap di bawah gitu ya. Itu begini, saya itu ambil uang
dengan ATM. Terus ditanya, sampean nih lho kok sik seneng nduk bank ae, pakai bank. Bank itu haram. Bank itu riba. Ngoten nggih? Wis gak usah nek bank. Sampai begitu, Pak. Saya apa jawaban saya? Saya ini sih butuh ATM, butuh bank nih. Saya gitu kan jawaban saya itu. Terus saya gini, kan saya paham dia tuh. Sampai wingi nang Malang napa macet enggak? Alhamdulillah gak macet. Iwat tol. Wah, enak tol loh. Nah, sing sampai tempel lho, tol iku apa iku? Gak bank itu. Ya. Kalau memang melarang totalitas gitu loh. Bank dilarang tapi nempel nang tol enggak. Belanja gini ya enggak. Ya. Jadi yang apa ya? Orang yang demikian itu ngapunten seperti wong wedok sewean. Gak iso melayu bantal, Pak. Nek melayu bantal kejowo ngebuk tadi itu loh. Ya karena membatasi diri begitu. Ya. Jadi saya tuh pernah ditanya begini, ngapunten. Saya kalau ngomong menurut Imam Ghazali, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam kan gitu ya. Ustadz, kok menurut Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, langsung hadis bagaimana? Itu, Pak. Tanyanya begini, pinter sih Imam Syafi'i ambek Nabi. Begitu kan ya? Imam Syafi'i sama Nabi pinter mana? Enggak saya jawab, tapi saya tanya, ngapunten Mas ya. Sebelum saya jawab, saya tanya. Ya, jadi kalau sampean ngomong Imam Syafi'i sama Nabi pinter mana, pasti siapa yang tahu. Sekarang saya tanya, sampean ambil Imam Syafi'i pinter endi? Kan saya jawab, Pak. Sampean ambil Imam Syafi'i pinter mana? Saya ini kalau baca hadis terjemahan terus saya sampaikan, nanti dolu sesat menyesatkan. Karena apa? Kemampuan saya memahami hadis itu tidak ada apa-apanya. Saya lewat ulama-ulama yang mampu. Itu ada apa, kopi pakai ceret, pakai gelas, dia datang saya undang ya, teman-teman ini saya ceret, saya kasih gelas ini, terus dia ndak ini monggo diminum. Loh Ustaz, yang gelas saya mana gitu loh. Loh sampai nanti gelas dah, loh ya nggak kuat yo panas ini loh ya. Makanya Mas, saya itu kalau memahami hadis dari Rasulullah langsung nggak bisa, saya lewat ini loh, ulama ini loh ya, lewat ulama ini saya supaya bisa minum ini ya lewat ulama dulu. Saya memahami hadis langsung nggak bisa. Sampai saya pernah diskusi ya mujadalah lah, ele-elean itu sama teman yang di Malaysia. Sampai begini saya kirim hadis sahih. Hadisnya begini, bahwa nikah mut'ah itu diperbolehkan. Nikah mut'ah diperbolehkan. Hadisnya sahih. Ya, Bukhari. Nah ini asbabul wurudnya itu sahabat itu kan pergi perang, Pak, nggak gawa bojo ya. Nah karena berbulan-bulan ngapunten wong Arab, Pak, ini terusan bingung, Pak ya. Semangat maksudnya, semangat ya. Terus ya Rasulullah, kami ini perang berbulan-bulan nggak bawa istri, bagaimana kalau saya kebiri saja? Ojo nikah mut'ah, nikah kontrak, enggak apa-apa. Hadis riwayat Bukhari. Saya sampaikan ke sana. Langsung apa dikatakan? Hadisnya palsu. Saya foto di kitabnya. Tek saya kirim. Kitabnya palsu. Loh gitu ya. Ini apa gini. Terus saya carikan hadis, bukan carikan, ada hadis lagi. Tek bahwa memang nikah mut'ah itu dilarang sampai hari kiamat. Artinya apa? Orang ini nggak paham ilmu nasak mansuk, gitu loh ya. Jadi kalau nggak tahu nasak mansuk dulu, kalau dia mengamalkan, wah dulu menyesatkan kalau nyampaikan. Di depan rumah saya di Gresik itu ada bapak-bapak itu setiap selesai sholat asar itu sholat sunnah, Pak, sholat sunnah 2 rakaat. Saya tanya, ya Pak, jenengan kok sholat 2 rakaat setelah asar? Oh iya ada dalilnya, kita paham. Sahih Bukhari dalilnya. Bahwa Sayyidatina Aisyah itu pernah mengatakan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat setelah asar. Itu Bukhari ya. Tapi orang ini nggak paham atau nggak baca atau nggak ngerti hadis yang lain yang melarang. Nah itulah
Oleh karena itu ngapunten, insya Allah yang semua yang kita lakukan pasti ada dalilnya, pasti ada dalilnya, nggak jarine, nggak katanya, ya dalilnya kuat. Ya makanya saya bawakan hadis ini beono akhina sehingga ini ayo bisa ngomong, gitu loh ya. Jadi kita bolehlah mujadalah dengan bil hikmah, ya. Oleh karena itu insya Allah kita terus sampai hari kiamat melakukan yang kita sepakati bersama. Mungkin itu Pak ya. Jadi mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Ya kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan andetolan kita, tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.